Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat yang Allah rimpahkan kepada kita ini. Kita melanjutkan kajian kitab Halil Muslim mulzamun bittiba'i madhhabin muayyan minal madhahib al-arba'ah. Beliau berkata, Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Beliau memulai bukunya dengan alhamdulillah. Sebagai pembuka khutbah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membuka khutbah-khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acap kali khutbah beliau mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhirnya. Dan ini adalah merupakan sunnah dalam khutbah. Sehingga dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mendapatkan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin di dalam khutbah kita ini. Alhamdulillah. Alif lam alhamdu di sini mempunyai makna lil istighraq, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian yang sempurna itu hanya milik Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dalam namanya, sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam perbuatannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian. Dan tidak ada seorang pun yang suka untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk mendapatkan berbagai macam pujian. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kita kepada Islam. Karena hidayah kepada Islam dan iman itu hidayah perkara yang sangat mahal ya akhi. Hidayah yang terbagi menjadi dua macam kata para ulama. Ada hidayatul taufiq dan ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad apa itu? Ya berupa ilmu. Sedangkan hidayatul taufik adalah berupa kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Dan ini yang kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah setiap harinya. Dalam salat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, berikan hidayah kami kepada jalanmu yang lurus. Karena kata Ibnu Qayyim, kenapa kita diperintahkan setiap kali salat untuk mengucapkan meminta hidayah. Karena memang hidayah itu banyak sekali ya akhi. Kita mohon kepada Allah diberikan hidayah dalam setiap tingkah laku kita, di dalam setiap sisi-sisi kehidupan kita. Sehingga diberikan hidayah di dalam tata cara berpakaian kita, diberikan hidayah di dalam berbicara kita, diberikan hidayah di dalam berakidah kita, beribadah kita, bermuamalah kita, dalam tata cara makan kita, minum kita, tidur kita, di dalam rumah tangga kita. Diberikan, kita mohon kepada Allah hidayah yang berupa hidayatul irsyad dan kemudian hidayatul taufiq. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada Islam dan iman. Karena sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya ya akhi adalah nikmat Islam dan iman. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada kenikmatan
di dunia ini yang menyerupai kenikmatan surga, ya dari nikmat Islam dan iman. Karena kenapa ya akhi? Seseorang yang Islam, ya, maka ia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan Allah tidak akan menerima kecuali dari Islam. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama itu di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Dan seluruh nabi semuanya adalah ya menyerukan kepada Islam, kepada hakikat daripada la ilaha illallah, yang itu merupakan intisari daripada agama Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada Islam, demikian pula iman. Islam dan iman, dua nama yang apabila bertemu dia berpisah, bila ia berpisah ia bertemu. Maksudnya, bila disebutkan nama Islam saja, maka maksudnya adalah iman pula. Dan bila disebutkan iman saja, maka masuk padanya makna Islam pula. Namun bila disebutkan dua-duanya, ya Islam dan iman, Islam artinya rukun Islam, iman artinya rukun iman. Ya. Islam. Di dalam bahasa Islam artinya al-istislam, artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengatakan aslam tu aku masuk Islam, artinya dia siap untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dan siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Ushul Tsalatsah memberikan definisi Islam, yaitu apa? Al-Islam huwal istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam artinya menyerahkan diri kita dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad lahu bit-ta'ah, dan mau tunduk dengan cara mentaati Allah Rabbul Alamin. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi itu adalah Islam, ya. Menyerahkan diri dengan cara mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua adalah yaitu tunduk, ya, dengan cara apa? Yaitu mentaati Allah Rabbul Alamin, dan kemudian ia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah agama yang Allah ridhai, dan tidak akan pernah seseorang masuk surga kecuali dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentangku, kemudian ia tidak mau mengikuti ajaranku, ajaran Islam ini, maka ia pasti termasuk dari apa? Ia penduduk api neraka. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan ia termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka ya selama-lamanya. Na'udzubillah. Al-Islam wal iman. Ya. Di mana di dalam hadis Jibril yang panjang disebutkan bahwa tingkat ya Islam itu ada 3. Karena waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang pertama tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab tentang apa Islam itu, artinya yaitu rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Ya. Dan iman itu apa? Kemudian ditanya Rasulullah tentang iman. Rasulullah menjawab bahwa iman itu adalah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, ya hari akhirat, dan qada dan qadar.
Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ini menunjukkan ikhwatul Islam, ya di dalam Islam hanya 3 derajat saja. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Di mana ya derajat yang paling rendah seseorang itu adalah Islam. Yang kemudian naik kepada iman. Artinya setiap muslim, mukmin itu pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu adalah mukmin. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ya ada perbedaan antara Islam dan iman. Dari sisi apa? Bahwa Islam itu lebih banyak ya menitik beratkan kepada amalan-amalan yang bersifat zahir, terlihat. Sedangkan iman itu adalah untuk amalan-amalan yang bersifat batin, ya keyakinan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan Islam itu dengan perbuatan-perbuatan zahir semua. Yaitu an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan syahadatain. Salat, zakat, puasa, ya, haji. Kemudian Rasulullah menyebutkan iman itu dengan keyakinan semua. Iman kepada Allah, malaikatnya, Rasulnya. Ya. Makanya ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Seseorang terkadang hilang darinya nama iman, tapi tidak hilang darinya nama Islam. Ya. Orang yang berbuat dosa besar tidak dikatakan dia mukmin secara mutlak. Namun dia dikatakan mukmin fasikun bi isla bi kabiratihi. Dia beriman tapi dia fasik dengan ya dosa besarnya, alias dia itu seorang muslim. Ya. Seseorang dikatakan mukmin kapan? Dikatakan ia di atas iman yang mutlak apabila ia telah meninggalkan larangan-larangan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman. Adapun pembahasan masalah iman ya secara terperinci, bukan di sini tempatnya ya. Karena itu butuh kepada pembahasan yang tersendiri. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada Islam dan iman. Dengan Islam dan iman ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena Islam ya akhi datang membawa ya kebahagiaan untuk hamba. Semua yang Allah perintahkan kepada kita isinya semua maslahat, tidak ada sedikit pun mafsadah. Ya, ada mafsadahnya namun dibandingkan dengan kemaslahatannya lebih besar maslahatnya. Islam datang untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Ya, Islam datang ya untuk apa? Memberikan perbaikan di dalam kehidupan dunia ini dan melarang dari kerusakan. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada Islam dan iman. Wa waffaqana li ma'rifati ma'ani kitabihil Qur'an. Dan yang memberikan taufik kepada kita untuk mengetahui makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Karena sesungguhnya taufik seseorang ketika Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk mengenal makna-makna ayat Al-Quran. Ini merupakan sebuah taufik yang besar. Makanya ikhwatul Islam Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Dengan apa? Supaya diajarkan tentang Al-Quranul Karim. Ya, mempelajari Al-Quran. Itu adalah mempunyai manqibah yang agung. Bahkan Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian kata Rasulullah ya orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu adalah sebaik-baiknya kalian itu. Ya. Wa waffaqana li ma'rifati ma'ani kitabihil Qur'an, yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mengetahui makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Ya namun di dalam mengenal makna-makna ayat Al-Qur'an ya akhwal Islam tidak cukup hanya sebatas dengan bahasa Arab saja. Ya, Ibnu Katsir berkata, adapun tata cara menafsirkan Al-Qur'an yang benar, yang sahih adalah yang pertama, tafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Terkadang dalam satu ayat ya Al-Qur'an disebutkan secara global, namun di ayat yang lainnya diperinci. Ya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu Al-Alamin?
diterangkan dalam ayat yang lainnya. Ya wa ma rabbul alamin, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi yang dimaksud dengan al-alamin di sini adalah langit, bumi dan apa yang ada pada keduanya. Ya. Yang kedua kata Ibnu Katsir, ya tafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Karena orang yang pertama kali yang paham benar tentang Al-Qur'an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini sangat banyak sekali penafsiran Rasulullah terhadap Al-Qur'an. Allah menyuruh kita salat, wa aqimus shalah wa atuz zakat, ditafsirkan oleh Rasulullah bagaimana tata cara salat yang benar, bagaimana zakat, bagaimana nisabnya. Ya. Yang ketiga kata Ibnu Katsir, ya tafsirkan kalau memang ternyata tidak ada dalam sunnah dengan biaqwalis sahabah, pendapat para sahabat. Karena mereka orang yang paling faham ya ikhwatul Islam ya tentang penafsiran Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada mereka ghaddan tariyan, masih dalam keadaan murni, ya. Belum dicampuri oleh kotoran-kotoran. Para sahabat pun kemudian menerjemahkan Al-Qur'an, menjelaskan kepada manusia tentang Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Katsir berkata, kalau memang tidak ada dari penafsiran para sahabat, maka tafsirkan dari penafsiran para tabi'in, murid-murid para sahabat, yang langsung mengambil ilmu dari para sahabat. Ya, kalau tidak ada, coba kita lihat ya bagaimana para ulama berbicara dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ya. Dari sisi bahasa Arabnya kita lihat. Nah, ini adalah ya tata cara mengenal atau mengetahui makna-makna ayat Al-Qur'an. Adapun kemudian kita comot ayat Al-Qur'an, kemudian kita pahami sendiri, ya kita tafsirkan sesuai dengan akal kita sendiri, maka ini haram. Ya Ibnu Katsir berkata dalam tafsir Ibnu Katsir apa? Wa amma tafsiru bi mujarradir ra'yi fa haram, kata beliau. Adapun menafsirkan Al-Qur'an hanya sebatas dengan ra'yu, itu adalah hukumnya haram. Ya. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah supaya diberikan ya kemampuan dan kekuatan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Allah menyuruh kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam ayat-ayat yang banyak ya akhi. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka itu sudah ada kunci-kuncinya itu? Artinya orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, hatinya itu terkunci. Ya, sungguh sangat merugi orang yang tidak mau memahami Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah mengecam orang-orang Yahudi yang tidak mau mempelajari dan mengamalkan kitab suci mereka bagaikan apa? Ya, keledai. Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Yep. Permisalan orang yang diberikan kepada mereka Taurat tapi kemudian tidak mau mempelajarinya, tidak mengamalkannya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Seperti keledai, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah itu. Ikhwatal Islam. Maka ya sudah sepantasnya kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islami wal iman. وَوَفَّقَنَا لِمَعْرِفَةِ مَعَانِ كِتَابِهِ الْقُرْآنِ. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada Islam dan iman. Ia memberikan taufik kepada kita untuk mengenal makna-makna kitab Al-Quran. وَفَهَّمَنَا أَحَادِيثَ رَسُولِهِ سَيِّدِ الْإِنْسِ وَالْجَانِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ مَا دَامَ الْمُلْوَانِ. Dan yang telah memberikan pemahaman kepada kita hadis-hadis Rasulullah sebagai Sayyidul Ins, ya, tuannya manusia dan jin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya sepanjang siang dan malam. Ya. Yang telah memberikan pemahaman kepada kita hadis Rasul. Karena akhi ya, mempelajari hadis Rasul itu Masya Allah mempunyai pahala besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan apa? Dalam hadis yang sahih, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati
fahafidhaha fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Ya Rasulullah bersabda apa? Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seorang hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan persis apa yang ia dengar. Subhanallah. Ya di sini Rasulullah SAW mendoakan ya orang yang mempelajari hadis Rasul itu supaya wajahnya diberikan cahaya, diberikan sinar. Makanya ya Sufyan bin Uyainah berkata, ya tidak ada seorang ahli hadis pun kecuali aku melihat di wajahnya itu ada sinar berdasarkan hadis ini. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Karena mempelajari hadis-hadis Rasul ini subhanallah ya akhi membantu dan bahkan itu adalah merupakan perkara ya yang sangat membantu untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita akan memahami Al-Qur'an kalau kita tidak faham hadis? Coba bayangkan ya, kalau kita misalnya mau sholat, Allah menyuruh kita sholat, kemudian kita tidak faham hadis-hadis Rasul, bagaimana sih cara sholatnya Rasulullah? Ya tentu kita tidak akan bisa mempraktekkan Al-Qur'anul Karim. Makanya para ulama mengatakan bahwa hadis Rasul atau sunnah Rasul itu ya sangat dibutuhkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat membutuhkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berapa banyak hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an namun ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hukum-hukum yang disebutkan secara mutlak di dalam Al-Qur'an namun ditakkid, diikat dalam hadis-hadis Rasul. Berapa banyak hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an namun dikhususkan oleh hadis-hadis Rasul. Ya. Alaihi salatu wassalam. Wa fahamana ahaditha rasulihi, yang telah memberikan pemahaman kita hadis-hadis Rasulnya. Karena ikhwata Islam, Al-Quran dan hadis adalah merupakan pokok dan pondasi kita di dalam memahami Islam. Allah menyuruh kita untuk mengembalikan segala macam perselisihan kepada keduanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan hadisnya. Ya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama dahulu lebih memperhatikan mempelajari hadis. Karena dengan hadis-hadis itu seseorang tahu dalil-dalilnya. Ya, ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu tangan berada di mana? Ada hadisnya, disebutkan begini loh caranya. Ya, ketika kita Allahu Akbar menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, di mana? Di dada apa di perut? Ya, disebutkan hadisnya. Sehingga apa? Dengan hadis-hadis itu seseorang mempunyai basirah, ya keilmuan yang dalam tentang bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Rabbnya. Bagaimana Rasulullah SAW menjalankan Islam ini. Makanya ya akhi, mempelajari hadis itu nikmat wallahi. Kenikmatan yang agung. Ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya semangat untuk mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah para ulama dahulu, subhanallah ya. Bagaimana semangat mereka yang luar biasa mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hampir seluruh ulama hadis zaman dahulu Masya Allah ya berkeliling dunia. Pergi ke Mesir, pergi ke Baghdad untuk cari apa? Untuk cari hadis. Seorang sahabat Jabir bin Abdullah ya berjalan sebulan penuh menuju Syam untuk mengambil satu hadis. Subhanallah, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya kita jangan menyepelekan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Mahdi bersyair. Ya. Ni'mal matiyatu lil fatal athar. Ya. Dinun Nabi Muhammadin al-akhbar. Ni'mal matiyatu lil fatal athar. La targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi. Farra'yu laylun wal hadithu nahar.
Kata Imam Ahmad, ya, bersyair. Dinun Nabi Muhammadin akhbar. Agama Nabi Muhammad ini berdasarkan kepada khabar. Ya. Ni'mal matiyatu lil fatal athar. Dan senikmat-nikmatnya kendaraan bagi seorang pemuda adalah athar. Ya, athar. Senikmat-nikmatnya kendaraan bagi seorang pemuda adalah athar. Bukan BMW, bukan ya mobil, tapi adalah athar. Maka janganlah engkau membenci hadis dan ahlinya, kata beliau. Karena sesungguhnya ra'yu itu adalah malam, sedangkan hadis itu adalah siang. Subhanallah. Alaihi salawatu wa taslimat. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada beliau sepanjang siang dan malam. Betapa berjasanya Rasulullah kepada kita ini. Kalau bukan karena Allah kemudian beliau, kita tidak bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak tahu ya mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Sungguh besar jasa Rasulullah terhadap kita ini, ya akhi. Ya, yang telah menyelamatkan manusia dari kesesatan, mengeluarkan dari gelap menuju terang benderang. Ya. Makanya senantiasa kita ya bersalawat kepada beliau. Alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada beliau sepanjang siang dan malam. Wa yassara lana suluka ila ma salaka fihi ashabuhul kiram. Ya, kemudian beliau masih melanjutkan wa yassara lana suluk, dan yang telah memberikan kepada kita kemudahan dalam meniti apa yang telah dititi oleh para sahabat yang mulia. Di sini beliau memberikan sebuah bimbingan kepada kita. Ya, bahwa ketika kita telah mempelajari Al-Quran dan hadis, yang harus kita fahami adalah kita pun harus melihat bagaimana Rasulullah meniti jalan ini. Bagaimana para sahabat itu memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, jangan kemudian kita hanya sebatas ada Al-Quran, ada hadis, tapi tidak melihat bagaimana ya perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ya akhi, akal atau otak-otak para sahabat itu lebih agung, lebih besar daripada otak kita ini. Ya, ilmu mereka lebih dalam daripada ilmu kita. Mereka lah yang langsung melihat Rasulullah mempraktekkan Al-Quran. Mereka yang langsung mendapatkan ya penafsiran dari Al-Quran dari mulut beliau yang mulia. Mereka yang langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW ya mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya la syak, tidak ragu lagi ya akhi, para sahabat mendapatkan kemuliaan yang besar. Ya, para sahabat mendapatkan kemuliaan yang besar, yang kewajiban kita adalah untuk mengikuti cara agamanya mereka. Bagaimana para sahabat beragama. Makanya Al-Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa setiap nas atau dalil tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu yang difahami secara terus-menerus dan mayoritas oleh para sahabat. Ya. Yang kedua adalah yang difahami secara jarang atau dalam keadaan tertentu saja. Yang ketiga adalah yang tidak ada seorang pun sahabat yang memahami demikian. Adapun yang ketiga ini kata beliau la syak bahwa itu adalah bid'ah dalam agama ini. Karena ya law kana khairan la sabaquna ilaih, kalaulah itu baik pasti para sahabat sudah mendahului kita ya akhi. Ya. Jadi ini sebuah kewajiban. Pujian Allah terhadap para sahabat sangat banyak dalam Al-Qur'an. Pujian para Rasulullah terhadap para sahabat pun sangat banyak. Ya, Allah berfirman was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan kaum sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka di sini siapa? Yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Di sini Allah menyatakan keridhoannya kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya.
Dan Rasulullah SAW menyuruh. Beliau bersabda apa? Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Sebaik-baiknya dalam apa? Dalam keimanan, dalam keilmuan, dalam agama. Ya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa zaman sahabat adalah zaman yang paling banyak ilmunya. Rasulullah bersabda, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kata Anas bin Malik, kata Ibnu Mas'ud, ya maksudnya yaitu tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih sedikit dibandingkan zaman sebelumnya. Ya. Maka ini menunjukkan, ya akhi, zaman sahabat adalah zaman yang paling banyak ilmunya dibandingkan dengan zaman-zaman setelahnya. Wa yassara lana as-suluka ila ma salaka fi ashabuhul kiram. Yang telah memberikan kemudahan untuk kita untuk meniti apa yang dititi oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang mulia. Wattabi'una lahum bi ihsanin 'alal kamali wat tamam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat, dengan kebaikan di atas kesempurnaan. Ya. Kita memohon agar kita diberikan kekuatan terus untuk meniti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena merekalah firqatun najiyah, golongan yang selamat, yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang hasan bahwa satu golongan itu adalah al-jamaah. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih, Rasulullah bersabda apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Beliau tidak mencukupkan sunnahku, ya, tapi beliau menambahkan di sana ada sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini menunjukkan pemahaman para sahabat adalah sebaik-baiknya pemahaman. Ya. Bahkan ketika Rasulullah menyebutkan akan datangnya dan munculnya zaman yang penuh fitnah, maka Rasulullah ditanya, bagaimana yang harus dilakukan, hai Rasulullah? Rasulullah bersabda, tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada perkara kalian yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula para sahabat menyuruh para tabi'in untuk kembali kepada pemahaman mereka. Ya. Ibnu Mas'ud berkata apa? Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan wa aqwamuhum hadyan. Barang siapa yang ingin mengambil panutan, hendaklah jadikan para sahabat sebagai panutan. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, yang paling lurus petunjuknya. Ya. Semua para sahabat menyuruh para tabi'in untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula pada tabi'in menyuruh supaya mengikuti agamanya para sahabat. Demikian para ulama setelahnya. Imam Ahmad berkata, ya, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan orang yang tidak mau mengambil dari sahabat pasti sesat dan dijamin berbuat bid'ah. Beliau berkata apa? Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a. Barang siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia sesat dan telah berbuat bid'ah. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam. Di sini beliau memberikan mukaddimah yang bagus sekali. Pertama, beliau memuji kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Islam dan iman. Kalau kita sudah diberikan petunjuk kepada Islam dan iman, hendaknya apa? Ya, berusaha kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu pun tidak cukup. Kita butuh kepada bagaimana para sahabat memahaminya, ya ikhwatul Islam.
Bagaimana para tabi'in memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bayangkan, dan banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami hadis sesuai dengan pemahaman sahabat, akan sesat keluar daripada jalan yang lurus. Orang Khawarij yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Ya. Orang Syiah, Rafidhah, Murji'ah, Mu'tazilah, semuanya menyimpang dari jalan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Ketika orang-orang sufi itu muncul, mereka tidak ada satupun yang tata cara mereka atau keyakinan mereka bahwasannya ya ada derajat syariat dan ma'rifat tidak sesuai dengan keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya ya akhi, tidak ada satupun kesesatan kecuali karena ia menyimpang daripada apa? Hadyus salaf. Petunjuk salafus salih, petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Terkadang ada orang bawa hadis atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul. Tapi kemudian apa difahami dan pemahaman sendiri. Akhirnya apa? Ya menyimpanglah mereka dari pemahaman yang sahih. Ya, ketika ada orang yang minta supaya orang-orang baiat kepada imamnya, bawa hadisnya sahih. Apa katanya? Man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Apa yang terjadi difahami sendiri, ya dengan cara bikin jamaah sendiri, bikin imam sendiri, kemudian berdasarkan hadis ini, kalau kalian tidak mau berbaiat kepada imam saya, kalian matinya bangkai jahiliyah. Masya Allah. Apa seperti itu pemahaman para sahabat? Apa seperti itu yang dipahami oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in? La wallah. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa yang berhak dibaiat itu siapa? Ya imam yang mempunyai wilayah kekuasaan dan mampu menjalankan roda pemerintahan, diakui oleh setiap muslim. Ya, sebagai dikatakan Imam Ahmad dan Imam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sungguh sangat penting sekali, terutama di zaman ini yang kita ini dihadapkan pada fenomena perpecahan umat yang sangat dahsyat. Ya, sehingga akhirnya banyak kaum muslimin yang linglung, bingung. Melihat jamaah-jamaah yang ada, Masya Allah. Kok semuanya mengatakan, ya kami semuanya benar, gitu kan. Akhirnya karena linglung dan bingung itu keluarlah ya sebuah cetusan atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan akan kebingungan. Udahlah, nggak usah merasa benar sendiri. Nah kan, ya, karena apa? Karena saking bingungnya dia. Ya. Kalau dia faham ilmu, dalam ilmunya tahu tentang yang hak dan yang batil, tahulah ia bahwa merasa benar dengan kebenaran itu adalah perkara yang wajib. Apabila jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dari dahulu memberikan jalan supaya keluar dari perpecahan itu bagaimana ini. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang di antara kalian hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak diam, tidak memberikan solusi. Tidak mungkin. Rasulullah memberikan solusi dua. Apa itu? Yang pertama, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Hendaklah pada waktu kalian melihat perpecahan itu, berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat. Ya. Gigit kata beliau dengan gigi geraham, artinya pegang tuh kuat-kuat. Dan jauhi oleh kalian segala sesuatu yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat, kata beliau. Jadi ini ikhwatul Islam. Ya, beragama kita harus sesuai dengan agama para sahabat. Harus kita melihat bagaimana cara mengetahui akidah para sahabat. Ya kita kembali kepada buku-buku ulama-ulama terdahulu.
Ya, para ulama sudah menulis bagaimana akidah para sahabat dengan sanad-sanad yang sahih sampai para sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Al-ilmu ma qila fihi haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisus syayatin. Ya, ilmu itu yang dikatakan padanya haddatsana, artinya sanadnya bersambung terus sampai Rasulullah, sampai para sahabat, sampai Rasulullah. Adapun yang tidak, yang selain dari itu, kata beliau, itu semua was-was syaitan. Artinya setiap akidah, keyakinan atau setiap ilmu yang tidak nyambung sampai Rasulullah, maka itu ya berarti apa? Ya was-was syaitan saja. Para ulama sudah menulis ya bagaimana akidah para sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai kitab yang berjudul Usulus Sunnah. Imam Al-Barbahari menulis kitab Syarhus Sunnah. Imam Al-Lalikai menulis kitab ya Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Ibnu Khallal kitabnya As-Sunnah. Imam Al-Ajuri kitab Asy-Syariah. Ya. Banyak sekali, seabrek-abrek tuh kitab, cuman kitanya yang terkadang enggak paham. Kitanya enggak mau baca tuh buku, atau mungkin karena enggak bisa bahasa Arab, akhirnya pusing. Akhirnya apa yang terjadi, yang dibaca, yang dilalap adalah ya kitab-kitab orang-orang belakangan. Yang ternyata masih banyak dicampuri oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Cobalah kalau kita gali ya kitab-kitab ulama terdahulu, tentu kita akan bisa mengetahui mana akidah yang hak dan mana akidah yang batil. Ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima setiap amalan kita dan memberikan manfaat dari apa yang telah sampaikan, terutama untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Nah. Ikhwatal Islam, demikian sesi materi yang kita simak pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kembali kita akan berdialog dan bersoal jawab. Untuk bisa melayangkan pertanyaan melalui line telepon di 8236543 atau pesan singkat di nomor 088887631110. Untuk yang pertama kita angkat telepon. Assalamualaikum. Ya, terputus. Kami persilakan 3 penelpon pertama untuk bisa kami angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ini dari Latino di Bekasi. Ya, silakan. Mau tanya, kan sebelumnya pernah Ustaz sampaikan bahwasanya mungkin ini ada kaitannya dengan pembahasan pagi hari ini. Ustaz telah menyampaikan bahwasanya meminjam ke koperasi kalau kondisinya darurat itu diizinkan dan kita sudah mencari ke yang kalau pinjaman itu ada ribanya ya. Berarti itu kalau kondisinya darurat. Nah, sekarang kebanyakan ikhwah itu menganggap bahwasanya sedikit-sedikit itu darurat, sebenarnya batasan darurat itu sampai sejauh mana, sampai demokrasi pun itu bagian dari darurat itu Ustaz. Jadi mohon dijelaskan atau memberikan rujukan buku tentang sampai sejauh mana sih darurat itu yang diizinkan gitu, batasan-batasan darurat itu Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus dibedakan antara darurat dengan hajat. Perbedaan antara darurat dan hajat sama antara perbedaan antara primer dan sekunder. Disebut darurat bila membahayakan salah satu dari 5. Yang pertama agama. Yang kedua jiwa. Yang kedua akal. Yang ketiga akal. Yang keempat keturunan nasab. Dan yang kelima harta. Ya. Apabila membahayakan salah satu dari 5 ini disebut darurat. Ya, apabila membahayakan agama seseorang atau jiwa seseorang atau harta seseorang atau akal atau keturunan, maka ini disebut dengan darurat. Ya, darurah. Dan disebutkan dalam kaidah bahwa ya al-mahdzurat tubahu 'inda darurat. Sesuatu yang dilarang, yang haram itu hanya boleh kalau ada darurat saja. Di sana ada hajat. Hajat ini lebih rendah kedudukannya daripada darurat.
Ya. Hajat ini artinya kita butuh kepada suatu perkara. Namun kalau kita tidak mendapatkannya, ya tidak bermudarat kepada salah satu dari 5 tadi. Tidak bermudarat kepada jiwa kita, tidak. Ya. Ini namanya hajat. Disebutkan dalam kaidah, kapan sesuatu itu dikatakan boleh ketika hajat. Sudah disebutkan tadi bahwa ya sesuatu yang ketika darurat, maka ya sesuatu yang haram pun boleh. Nah, sekarang sesuatu yang hajat, jadi beda antara hajat dengan darurat. Sebagaimana perbedaan antara primer dan sekunder. Ya. Kapan yang yang hajat itu dibolehkan? Ada 2 keadaan. Yang pertama adalah yang diharamkan, namun diharamkannya itu saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu yang akan bisa menjerumuskan kepada yang lebih berat dari itu. Iya. Contohnya apa? Contohnya melihat wajah wanita itu diharamkan oleh Allah. Karena Allah menyuruh supaya lelaki menundukkan pandangannya dan wanita menundukkan pandangannya. Namun kalau ada hajat, misalnya dia ingin menikahi si wanita itu, maka ini namanya hajat, maka diperbolehkan. Kenapa? Kata para ulama, karena ya diharamkannya melihat wajah wanita itu saddan lidzari'ah, supaya tidak menjerumuskan kepada zina, kepada yang lebih berat dari itu. Demikian pula Rasulullah SAW melarang, misalnya dalam sebuah hadis, ya, melarang menjual kurma kering dengan kurma basah. Namun kalau ada hajat di sana, seseorang misalnya sangat butuh kepada kurma basah dan tidak ada alat pembayaran kecuali kurma kering, maka Rasulullah memberikan rukhsah. Wa rakhasa fil araya. Nah, ini disebut dengan ariyah, al-araya. Kenapa? Karena pengharaman Rasulullah menjual kurma kering dengan kurma basah saddan lidzari'ah, menutup ya jangan sampai terjumus kepada riba. Kenapa? Karena terkadang kita yang namanya kurma basah dengan kurma kering itu tidak diketahui timbangannya. Kurma basah ketika kering itu pasti berkurang, walaupun mungkin masih bisa diperkirakan. Namun mimba bisa dzari'ah, untuk menutup jangan sampai ya terjerumus kepada lubang yang lebih berat, ya, kepada riba, maka Rasulullah mengharamkannya. Makanya ya Syekh Utsaimin mengatakan, ya, dan sesuatu yang diharamkan mimba bisa dzari'ah itu boleh ketika hajat. Tapi kalau sesuatu yang diharamkan secara zatnya dan bukan mimba bisa dzari'ah, maka tidak boleh kecuali ketika darurat saja. Kemudian keadaan yang kedua yang dibolehkan ketika hajat adalah sesuatu yang dimakruhkan. Sesuatu yang makruh boleh ketika ada hajat. Jadi ini ikhwatul Islam. Jadi disebut dengan darurat itu kalau membahayakan apa? Ya salah satu dari 5 tadi. Sekarang terkadang kita ya bikin darurat sendiri, ya, sesuatu yang sebetulnya tidak darurat. Maka ini sebetulnya tidak benar. Kebutuhan kita kepada mobil pada zaman sekarang itu bukan darurat, sebatas kebutuhan. Ya, kemudian jangan dijadikan alasan kemudian kita ya berinteraksi dengan cara riba, ya, karena kita ada darurat, padahal itu bukan darurat. Nah, untuk berikutnya kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini Ustaz, saya kan di Decong sini. Ada pengajian di rumah gitu ya, perumahan gitu. Itu yang ngaji itu emang sih berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, dan insyaallah isma para sahabat sih selama saya ikuti gitu. Cuman ini masalah pakaiannya gitu. Dia memakai batik gitu, mengususkan batik gitu ya, kayak pemakai batik. Jadi dia tidak memakai yang kita koko gitu, terus itu jadi nggak ada siar ke situnya gitu. Terus ya seperti kalau kita itu kok kesannya seperti orang Nasrani gitu bagi bapak-bapaknya gitu ya Pak. Jadi memakai batik apa ya itulah. Jadi terus dia kayak mengejek orang yang memakai baju koko apa gitu. Itu gitu katanya. Mentang-mentang udah itu gitu harus pakai baju itu kan, kita enggak. Terus dia juga isbal juga enggak memanjangkan jenggot gitu. Ya, langsung ke pertanyaannya Bu, Iya, itu bagaimana saya menyikapi hal tersebut ya. Terus itu ini cukup Bu, satu aja Bu ya. Satu saja Bu ya. Itu Ustaz sebentar aja. Kuntum khairil ummati itu bisa buat umat Islam sekarang ini bisa enggak Pak Ustaz? Iya nanti Bu ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Pertama, masalah yang berhubungan dengan yang disebut dengan baju. Ketahuilah ikhwatul Islam, ini berhubungan dengan fi'lur Rasul, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhubungan dengan adat, ya, berhubungan dengan adat seperti masalah baju, di mana di zaman Rasul dahulu adat di sana yaitu ketika seseorang laki-laki itu memakai izar dan rida. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Manzumah Ushul Fiqh berkata, adapun perbuatan Rasulullah yang berhubungan dengan masalah adat, yang sunnah adalah yaitu yang kita mengikuti adat tersebut selama tidak menyimpang dari syariat. Batik saya katakan tidak haram, karena untuk mengatakan haram itu butuh dalil. Wal aslu fil asya al ibahah, pada asalnya segala sesuatu itu adalah mubah. Selama itu juga bukan syiarnya orang kafir atau orang ahli bid'ah atau ya orang-orang ajam yang kafir. Nah, batik ini adalah sesuatu yang halal, ya, bukan syiar-syiar tertentu. Ya, maka silakan seseorang pakai batik, namun juga jangan diyakini bahwa batik lebih afdal daripada yang lainnya. Ya. Kemudian yang harus kita ketahui yang ya akhul Islam, ya, dalam berpakaian kita hendaklah lebih memperlihatkan syiar Islam. Kalau kita melihat batik tidak memperlihatkan syiar Islam. Iya, yang lebih memperlihatkan syiar Islam misalnya pakai baju koko, yang itu lebih memperlihatkan bahwa jati dirinya sebagai seorang muslim. Di mana ya di Indonesia ini seseorang yang memakai koko pasti itu muslim. Ya. Maka kita memakai koko ya lebih bagus. Kenapa? Karena itu lebih memperlihatkan syiar kita sebagai seorang muslim, memperlihatkan jati diri kita seorang muslim, dan seorang muslim diminta untuk memperlihatkan jati dirinya. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah yang termasuk dari ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian dia mencibir orang yang memakai pakaian ya yang memperlihatkan syiar Islam, maka ini jelas ya hatinya jauh dari ketakwaan. Ikhwatal Islam. Maka kemudian disebutkan tadi bahwa ya dia isbal, ya tidak di atas mata kaki. Ini sebuah kesalahan besar tentu ya. Karena isbal itu haram walaupun dengan tanpa kesombongan. Karena Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah." Jauhi oleh kalian isbal, karena sesungguhnya isbal itu termasuk daripada kesombongan. Bagaimana ya seseorang dikatakan mengikuti para sahabat, sementara para sahabat sendiri itu pakaiannya di atas mata kaki, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Jadi ya orang yang mencemooh atau mengatakan bahwa memakai pakaian yang memperlihatkan syiar Islam itu adalah tidak boleh, ya ini tidak benar seperti ini. Namun juga ya kewajiban kita yang menasihati orang tersebut. Kalau memang kita lihat dia ternyata condong kepada pemahaman salafus saleh yang mengajarkan pemahaman para sahabat, ya kita sampaikan kepada dia dengan ilmu-ilmu dan hujah-hujah yang kuat, ya, agar dia mau kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, adapun ayat kuntum khairu ummah, yaitu kepada seluruh umat Islam secara keseluruhan. Ya, seluruh kalian itu yaitu umat Islam adalah sebaik-baiknya ya, manusia yang dikeluarkan di muka bumi ini. Nah. Ya, untuk berikutnya kita angkat kembali penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau nanyakan ini Ustaz, surat Al-Baqarah ayat 174 itu yang bunyi artinya aja kira-kira begini Ustaz, janganlah menjual ayat-ayat dengan harga yang sedikit gitu ya. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Iya. Iya, masalah itu ya Pak Ustaz. Ada pendapat Ustaz yang saya dengar, maksudnya itu dia memaknainya ustadz-ustadz yang menerima bayaran di saat ceramah, itu yang dia maksud Pak Ustadz. Jadi mereka menganggap ustadz yang dibayar di saat ceramah itu haram, masuk neraka, dia bilang gitu. Okay. Sementara saya pernah baca di tafsir Ibnu Katsir, bukan begitu ya Ustadz maksudnya, itu Yahudi ya Pak Ustadz. Tolong dijelaskan ya Pak Ustadz. Nah, Ibu. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, memang sebagian ulama ada yang memahami ya, yaitu mereka-mereka yang mengambil upah dari hasil ya mengajarkan Al-Qur'an, itu dia telah membeli ayat-ayat Allah Subhanahu dengan harga yang murah. Namun khilaf para ulama tentang masalah mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan halal. Ya. Namun yang lebih hati-hati ya kita tinggalkan. Ya kalau kita mempunyai kecukupan, ya sesuatu yang mencukupinya, tidak perlu kita mengambil ya hasil daripada upah itu. Ya, dan tidak boleh kita juga mengharapkannya. Ya apalagi pasang tarif. Wah, ini lebih berat lagi. Ya, pasang tarif. Ya. Tapi kalau misalnya seseorang itu diberi, bahkan terkadang pada sebagian keadaan dipaksa untuk menerima, ya tidak mengapa dia menerima dengan tanpa mengharapkannya sedikit pun juga. Ya. Nah ini ikhwatul Islam a'azanillah wa iyyakum. Adapun kemudian memastikan bahwasanya makna ayat itu adalah itu, dan bahwasanya orang yang menerima upah dari hasil berdakwah atau berceramah adalah pasti neraka, ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Kenapa? Karena ya pertama bahwa memastikan seseorang itu di dalam api neraka ini bukan madhab ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua bahwa khilaf para ulama tentang masalah ini. Kemudian yang ketiga yaitu bahwasannya makna ayat itu sangat luas sekali. Masuk di dalamnya orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah ini untuk kepentingan dunianya. Ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di mana mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa menerima pesanan fatwa. Ya, boleh jadi sesuatu yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Ini termasuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Ya, oleh karena itulah seorang dai diusahakan untuk mempunyai mata pencaharian sendiri. Dia tidak tergantung dari dakwahnya. Supaya apa? Ya, tidak dijadikan dakwah itu sebagai alat mencari duit. Ya, berusaha dia untuk ya mencari usaha-usaha yang lain yang lebih halal, yang lebih bagus, karena menerima upah dari dakwah itu terkadang mempengaruhi keikhlasan dia di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau memang ternyata terkadang ya dalam suatu keadaan di mana seorang dai itu sangat sibuk untuk berdakwah, ya, dan mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada kesempatan dia untuk mencari nafkah, sementara umat sangat butuh kepada ilmunya. Mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu kita katakan boleh-boleh saja min babil darurah. Nah, untuk berikutnya dari pesan singkat dari Al-Akhruli di Cibinong. Pertanyaannya, Ustaz, ijtihad dan pendapat seorang mujtahid tidak akan menjadi hukum Allah, walaupun terkadang pendapat ulama itu bisa menjadi hukum Allah. Bagaimana penjelasan dari pendapat ini, Ustaz? Iya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa itu ijtihad? Ijtihad artinya usaha ya untuk mencari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara istimbat, mengeluarkan ya hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam perkara-perkara ya dalam kejadian-kejadian yang bersifat kontemporer yang tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini namanya ijtihad, ya. Makanya kata para ulama, la ijtihada ma'an nas. Ya, tidak boleh ada ijtihad kalau sudah ada nasnya. Kalau sudah ada dalil nggak boleh berijtihad. Jadi ijtihad itu kapan berlaku? Berlaku kalau tidak ada nas. Ya kalau tidak ada nasnya jelas ya tentang kejadian-kejadian yang ada di zaman ini misalnya. Apa hukumnya MLM? Apa hukumnya ini dan itu yang ternyata tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya pada waktu itu dibutuhkan ijtihad. Ya. Dan orang yang boleh berijtihad hanyalah orang-orang yang telah kuat keilmuannya. Ya, para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat ijtihad. An yakuna aliman bi kitabillahi jalla wa ala, betul-betul berilmu tentang kitabullah, ya nasikh mansukhnya, balaghahnya, ya. Demikian pula alim terhadap sunnah Rasul, sahihiyah wa saqimiyah, paham betul tentang sunnah Rasul, bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Paham juga tentang pendapat-pendapat para ulama,
paham juga ya alat-alat tentang untuk berijtihad, memahami kaidah usul fikih, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluknya, memahami usul fikihnya, ya, memahami tata cara tarjih yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab usul fikih, betul-betul mendalami, betul faham, sehingga pada waktu itu boleh berijtihad. Adapun orang yang tidak mempunyai alat-alatnya untuk berijtihad, fa kaifa yatiru wa lam yurayyish, kata Imam Az-Zahabi, bagaimana burung akan terbang sementara ia belum punya bulu? Mungkin akan jatuh, yang pasti bakalan mati. Demikian pula orang yang berijtihad sementara dia belum punya alat untuk berijtihad. Yang ada adalah sesat dan menyesatkan, pasti itu. Ya, yang ada adalah sesat dan menyesatkan. Makanya ijtihad ini adalah tugas para ulamaul kibar. Dalam setiap masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, seorang penuntut ilmu seorang penuntut ilmu tidak boleh berbicara dalam masalah ini dan tidak boleh dia berijtihad. Ya, dalam artian tidak boleh ia berfatwa tanpa dia menguasai ya ilmu atau alat-alat untuk berijtihad itu. Jadi masalah ijtihad bukan masalah sepele, Mas. Masalah yang berat itu. Ya. Orang-orang yang telah sampai kepada derajat ijtihad, merekalah yang berhak untuk ya berijtihad dalam masalah-masalah ini. Yaitu dengan digunakan qiyas, baik qiyas jali maupun qiyas khafinya. Ya, faham penggunaan qiyas, bagaimana cara menggunakan qiyas. Ya, tahu apa ilatnya, mana yang berhak dikiaskan, mana yang tidak berhak dikiaskan, mana qiyas yang benar, mana qiyas yang fasid. Itu ya bukan pekerjaan yang mudah, ya akhi. Ya. Nah, ijtihad itu ada dua macam. Ada yang ijtihad jelas kelihatan, ada tiga macam. Ya, kata Syekh Utsaimin, ijtihad itu ada tiga macam. Ada ijtihad yang jelas terlihat kebenarannya. Ada lagi ijtihad yang jelas terlihat kesalahannya. Ada lagi ijtihad yang samar. Ya, tersamar kepada kita mana apakah ini benar atau tidak. Adapun ijtihad yang jelas kesalahannya kita tidak boleh terima. Berapa banyak ijtihad para ulama terdahulu, ya, kita lihat ternyata bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Seperti misalnya ijtihadnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wanita dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa wali dan dua saksi. Ya, kita katakan pendapat ijtihad ini salah. Kita katakan demikian, kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang mengatakan ya bahwa siapa saja wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali, fanikahuha batil, kata Rasulullah, maka nikahnya adalah batil. Ya, juga sabda Rasulullah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ada lagi yang terlihat jelas ijtihadnya benar. Ya. Seperti misalnya khilaf para ulama apakah berkumur-kumur itu sunnah atau wajib, ya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Ternyata kita lihat dalil Imam Ahmad lebih kuat. Pertama, bahwasanya hidung dan mulut termasuk dari wajah. Yang kedua yaitu adanya perintah-perintah Rasulullah SAW. Ya, untuk apa? Untuk berkumur-kumur, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya. Ada juga yang masih samar, kita masih ragu. Nah, tingkat kesamaran itu ditentukan dengan tingkat keilmuan seseorang. Semakin kuat ilmunya, semakin akan tidak tersamar baginya. Tapi semakin lemah dan kurang ilmunya, akan semakin samar bagi dia. Ya. Makanya seseorang mengatakan bahwa yang namanya ijtihad itu kan nggak harus kita terima. Kita katakan ijtihad yang mana dahulu. Ya. Kalau ijtihadnya orang-orang jahil, iya nggak perlu kita terima. Karena orang jahil itu memang bukan ahlinya untuk ijtihad. Bukankah Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Bertanyalah kepada ahli dzikri, itu para ulama, kalau kamu tidak tahu. Di sini Allah mewajibkan untuk bertanya kepada para ulama. Konsekuensinya wajib kita mengikuti pendapat ulama tersebut dalam ijtihadnya, selama kita tidak tahu ijtihad itu bertentangan atau menyimpang dari jalan kebenaran. Nah. Ya, untuk berikutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Al-Akh Toto di Ciracas. Ada pertanyaan soal fikih, Ustaz. Bagaimana lafaz azan fajar awal lalu azan salat subuh yang dilakukan oleh sahabat Bilal dan Ibnu Umi Maktum, Ustaz? Mohon penjelasannya agar bisa diamalkan. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dalam kitab Al-Mughni,
bahwa as-salatu khairum minan naum itu adalah lafaz adzannya Bilal dengan kesepakatan ulama. Dan Bilal itu beradzan di adzan yang pertama, dan itu juga yang ditunjukkan oleh riwayat Ibnu Umar bahwa as-salatu khairum minan naum itu fil adzanil awal, ya di adzan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa adzan yang kedua tidak menggunakan as-salatu khairum minan naum. Nah, untuk berikutnya masih dari pesan singkat dari Al-Akh Ansari di Jati Padang. Ustadz, bagaimana hukum dari menggerak-gerakkan telunjuk di dalam tasyahud dan bagaimana sifat atau cara-caranya, Ustadz? Yang sahih bahwa hadis tentang menggerakkan telunjuk itu hadisnya sahih. Ya. Karena para ulama dari zaman dahulu, dari zaman bahula, tidak ada satupun yang menolak mendoifkannya. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari jalan Zaidah bin Qudamah, Zakaria bin Abi Zaidah. Ya, Zakaria bin Abi Zaidah. Dan dia seorang yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, thiqatun thabtun. Disebutkan di situ, ya Rasulullah SAW yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerak-gerakannya, berdoa dengannya, dengan lafaz fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu menunjukkan tadulu alal istimrariyah, menunjukkan kepada sesuatu yang terus-menerus dari awal sampai akhir. Ya, bagaimana tata caranya? Ya, digerak-gerakkan. Ya. Apa ke kanan ke bawah? Apa ke atas ke kanan ke kiri, atau muter, atau pakai kayak angka 8 atau gimana? Wah, gimana tuh Ustaz? Ya. Kita katakan bahwasannya kalau tidak ada batasannya dalam syariat, kita kembalikan kepada uruf. Secara uruf, orang kalau menggerak-gerakkan itu pasti ke atas ke bawah, Mas. Ya. Kalau antum manggil orang, kemari, pasti nggak mungkin ke kanan ke kiri, tapi ke atas ke bawah. Pasti itu secara uruf. Ya. Maka kalau memang tidak ada batasnya dalam syariat, kita kembalikan kepada uruf. Demikian. Ya. Demikian. Nah, untuk berikutnya masih dari pesan singkat. Ya. Dari Ibu Nurul di Cibinong. Ustaz mau menanyakan tentang mengganti puasa dan puasa Syawal, mana yang harus didahulukan, dan kebanyakan dari kaum muslimah Syawalnya itu semakin sempit dengan adanya haid. Bagaimana Ustaz apabila menyiasati untuk mendahulukan puasa Syawal terlebih dahulu, Ustaz? Pertama, hutang itu lebih wajib dibayar. Qadha itu wajib dibayar. Ya. Jangan sampai kemudian kita tertipu oleh talbis iblis, akhirnya lebih mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan mengakhirkan yang wajib. Betul memang, ya, mengqadha puasa Ramadan diberikan keluasan waktu. Akan tetapi yang harus kita fahami bahwa ajal tidak tahu kapan kita bisa menyebut kita. Maka kewajiban kita adalah ya kita berusaha untuk melaksanakan kewajiban dulu, yaitu qadha. Kalau sudah qadha, ya selesai, alhamdulillah, baru puasa Syawal. Bukankah puasa Syawal itu sesuatu yang sifatnya sunnah? Coba Anda pikirkan, kalau ada orang punya hutang, si A punya hutang ke si B, ya 2 juta. Ternyata apa yang terjadi? Ya, si A yang punya hutang ke si B ini sibuk beli ya sesuatu yang sifatnya sekunder dan tidak primer, lupa buat bayar utang sama si B. Ya. Padahal hutang dulu harusnya bayar tuh. Ini disibukkan beli sana sini, beli ini, beli itu. Padahal ia bukan sesuatu yang darurat, bukan primer buat dia. Padahal seharusnya dia bayar utang dulu yang wajib itu. Maka kewajiban kita, ya ikhwatul Islam, ya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah dahulu. Itu yang sahih. Nah, untuk berikutnya kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Dedi di Bojongkulur, Ustaz. Silakan. Mau tanya masalah, mohon penjelasan masalah hadis dhaif yang bisa diamalkan untuk fadilah amal. Iya.
Kemudian ada seorang teman membawakan pendapat Ibnu Hajar tentang bolehnya memakai dalil hadis dhaif yeah, untuk fadilah amal. Yeah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama mengenai mengamalkan hadis dhaif untuk fadilah amal. Jumhur mengatakan boleh. Ya. Namun Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab di halaman 31 mengatakan bahwa ini pun ya harus dibatasi dengan 3 syarat. Jadi ya pembolehan beliau itu tidak secara mutlak. Ibnu Hajar mengatakan boleh tapi dengan 3 syarat. Yang pertama alla yakuna dha'fuhu syadidan. Tidak boleh dhaifnya sangat dhaif. Sekarang orang awam bisa enggak bedain antara dhaif yang sangat dengan dhaif yang ringan? Saya yakin tidak akan bisa membedakan. Ya. Saya yakin tidak akan bisa membedakan. Bahkan kenyataannya hadis palsu pun diamalin juga kan gitu. Kemudian yang kedua kata Ibnu Hajar yaitu alla yushahar bih, tidak boleh dimasyhurkan. Jadi khusus untuk dirinya sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Kenyataan di masyarakat malah diajak-ajak. Ya. Yang ketiga kata beliau tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul, tapi membabil ihtiyat saja, sebatas kehati-hatian saja. Ya, tidak boleh diyakini itu sebagai sebuah sunnah Rasul. Ya, kenyataan yang ada kalau kita tanya itu apa hukumnya, sunnah apa enggak? Ya, mereka jawab ini sunnah katanya. Subhanallah. Sedangkan untuk menetapkan sesuatu yang sunnah itu harus berdasarkan hadis yang ya paling banter hasan, tidak boleh dengan hadis yang dhaif. Ya. Ikhwatul Islam, azanillah. Bahkan ya kalau antum baca kitab Tabyinul Ajab yang ditulis oleh Ibnu Hajar itu, ya beliau kalau kita antum lihat ternyata lebih condong mengatakan bahwa ya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal itu tidak boleh. Dan ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu bahwa tidak boleh mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Dan ini pendapat daripada Imam Bukhari dan Muslim dan dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Arabi. Iya. Dan saya condong kepada pendapat kedua ini, yang pula ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Pertama, hadis dhaif itu yufidu dzan. Hadis dhaif itu menghasilkan dzan yang yang masih diragukan. Ya. Karena kedhaifan hadis itu, sesuatu hadis itu dikatakan dhaif. Kenapa? Bisa jadi karena ya sanadnya, rawinya tersebut misalnya sayyi'ul hifdz, ya buruk hafalannya. Sehingga kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya itu masih ada, sama, berimbang. Seperti ini disebut dengan dzan. Dan mengamalkan dzan yang seperti ini itu tidak boleh dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, iyyakum wadh-dzan fa inna dzan akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dzan, karena sesungguhnya dzan itu adalah sedusta-dustanya hadis, perkataan. Ya. Maka ya ikhwatul Islam azani Allahu iyyakum, yang sahih dan yang rajih bahwasannya ya mengamalkan hadis dhaif tetap tidak boleh walaupun itu dalam masalah fadilah amal. Adapun imam yang lainnya yang saya ingat yaitu Al-Imam Ibnu Hajar atau Imam Qastolani ya memberikan syarat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih. Namun fadilahnya ditetapkan oleh dalil yang lemah. Ya misalnya asal dari para perbuatan itu ditunjukkan oleh dalil yang sahih, tapi ada fadilah yang ditunjukkan oleh dalil yang lemah ya tentang fadilah amalan tersebut. Ya. Misalnya ya hadis tentang masalah siwak, barang siapa yang menggunakan siwak begini dan begitu begini, ternyata hadisnya dhaif misalnya. Kita katakan boleh kita amalkan. Kenapa? Karena hadis tentang masalah siwak itu ditetapkan oleh hadis-hadis lain yang sahih tentang sunnahnya siwak. Ya. Maka ini jelas pendapat yang benar. Naam. Ya, berikutnya dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Bisa dikeraskan suaranya Ibu. Oh, iya. Ini dari Bu Anissa Tambun. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Kan kalau kita habis sholat tidak disyariatkan berdoa mengangkat tangan.
Bagaimana kalau sehabis wudhu dan sesudah mendengar azan, apakah juga tidak disyariatkan mengangkat tangan berdoa? Kemudian yang kedua, satu aja Bu. Satu saja Bu ya, karena waktunya sempit Bu. Ya, terima kasih Ibu. Kalau kita perhatikan ya, doa Rasulullah itu ada dua macam. Ada doa yang sifatnya mutlak, tidak ditentukan, tidak dibatasi waktu dan tempat, dan ada doa-doa yang bersifat muqayyad, yang terikat dengan waktu dan tempat, seperti doa setelah wudu, setelah adzan. Kalau kita perhatikan doa-doa yang sifatnya muqayyad tersebut, ya kita tidak dapati Rasulullah mengangkat tangannya. Wallahu a'lam. Adapun doa-doa yang mutlak, beliau mengangkat tangannya. Wallahu a'lam. Nah, untuk berikutnya kita angkat dari pesan singkat Ustaz. Ya. Dari Bapak ya tidak disebutkan di sini. Pertanyaannya Ustaz, apabila satu masjid ada dua imam, bagaimana hukumnya Ustaz? Dari Abu Ibad di Kelapa Nunggal. Satu masjid ada dua imam maksudnya bagaimana? Dua jamaah maksudnya di sini. Kalau dua jamaah ya tidak boleh. Iya. Ya, dalam satu masjid ada dua jamaah, tidak boleh dengan kesepakatan para ulama. Haram hukumnya. Iya. Maka wajib satu masjid itu satu jamaah saja. Wajib. Nah. Ya, untuk berikutnya kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Ini dari Abu Alwi, Bantar Gebang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya masalah yang di masyarakat beredar banyak banget lah. Masalah syukuran atau selamatan itu Ustaz. Itu menurut syariat Islam itu hukumnya bagaimana? Iya. Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah memang diperintahkan. Ya, diberikan oleh Allah kepada kita kenikmatan ini, kita bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukur kepada Allah dengan cara bagaimana? Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah kalau bikin rumah nggak pernah ada acara syukuran dan tasyakuran. Ya, habis rumah selesai jadi ya, kemudian ada orang bikin tasyakuran. Ini kan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kita katakan betul, bersyukur itu harus. Namun apa seperti itu Rasulullah bersyukur? Rasulullah dahulu membuat rumah-rumah untuk istri-istrinya. Setelah jadi tidak pernah ada satupun riwayat bahwa Rasulullah SAW tasyakuran. Bikin sebuah ritual tersendiri, kumpul-kumpul untuk acara persyukuran, tasyakuran. Ini jelas perkara yang diada-adakan dalam agama kita ini, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Ya dengan cara rumah kita ini dipenuhi dengan tilawatul Quran, dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengusir malaikat, ya. Jangan dimasukkan anjing atau gambar-gambar yang bernyawa. Yang dengan cara yang membentuk rumah tangga yang betul-betul dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah yang sesuai dan menegakkan syariat Allah dalam rumah tangga kita. Ini bersyukur namanya. Ya. Adapun kemudian membuat ritual-ritual yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, maka ini ya tidak dibenarkan. Nah. Ya, satu pertanyaan dari Ibu Dewi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah syarat dari tobatnya mantan wanita asusila atau PSK yang dalam hal ini pernah disebutkan bahwa harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Bagaimana Ustaz? Apakah benar hal ini? Nah, ini saya tidak pernah tahu, kecuali kalau memang dahulu dia pernah berjima waktu bulan Ramadan. Kalau dia berjima di bulan siang hari Ramadan, wajib dia membayar kafarat 2 bulan berturut-turut. Adapun kemudian pelacur berzina, pelacur kemudian bertaubat, saya tidak tahu adanya hadis yang menyebutkan ataupun dalil yang mewajibkan dia untuk puasa. Cukup dia bertaubat kepada Allah dan tidak boleh melakukan lagi. Ya. Nah, untuk berikutnya dari pesan singkat kembali, Ustadz, apakah boleh apabila bacaan waktu duduk di antara 2 sujud lafadznya tidak berurutan? Dari warzukni warfa'ani wahdini, atau bisa kembali-kembali bagaimana Ustaz? Ya, yang sesuai dengan dalil itu jelas yang lebih afdal, yang lebih ahsan. Nah, ya. Dahulu ada sebutkan satu riwayat bahwa Ibnu Umar pernah membawakan sebuah hadis begini. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan.
Kata Ibnu Umar, Islam dibangun di atas 5. Yaitu ya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian haji dan puasa Ramadan. Kemudian ada seorang menegur, Ibnu Umar, bukan puasa Ramadan dulu baru haji. Maka apa kata Ibnu Umar? Hakala sami'atu udhunai. Demikian yang didengar oleh telingaku. Ya, beliau tidak berani untuk merubah apa yang beliau dengar dari sabda Rasulullah SAW tersebut. Maka dalam masalah doa jangan kita rubah-rubah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, saya cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.